pertanyaan teman-teman. Banyak sih pertanyaan tentang perawatan burung murai batu sakit. Hubungannya apa sih dengan makanan kayak gitu. Nah, pernah saya buat tutorial ketika burung sakit haruslah dikasih makanan yang lembek-lembek. Hubungannya apa dan efeknya untuk apa kayak gitu. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman pagi hari ini yang baru gabung dalam channel ini, bisa ikut giveaway, cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya yang rencananya akhir bulan ini bisa kita undi lagi ya teman-teman. Murai batu gratis yang keempat. Dan untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, di deskripsi juga ada linknya. Oke, langsung saja. Selamat pagi. Jadi gini, tentang pengobatan murai batu itu banyak sekali yang memiliki pendapat atau pakem masing-masing kayak gitu. Tetapi tujuannya sama, yaitu supaya burungnya sehat dan normal kayak gitu. Dan kali ini menurut pengalaman saya, jadi garis bawah, menurut pengalaman saya, nanti kalau ada yang kurang atau beda, punya pengalaman lain, nanti teman-teman bisa ditulis di kolom komentar seperti itu. Jadi tentang burung yang sakit, makanannya kenapa harus diatur kayak gitu, harus diperhatikan seperti itu. Nah, tujuannya seperti halnya manusia teman-teman. Ketika misalkan sakit parah sampai di rumah sakit, makanannya harus diatur, ini nggak boleh pantangan ini itu, seperti itu. Ya hampir sama sih di murai batu. Ketika ada burung yang sakit, suatu misal sakitnya yang sering terjadi itu tetelo. Nah, burung yang sakit tetelo, ketika sudah kita kasih anti saraf, sembuh mulai nangkring, teman-teman coba dikasih jangkrik yang keras kayak gitu. Itu faktor kambuhnya itu lebih banyak. Karena apa? Seperti video saya sebelumnya, penyakit tetelo itu biasanya awal mulanya menyerang pencernaan. Jadi di mana pencernaannya terganggu, di mana asupan gizinya kurang kayak gitu ya. Ketika dikasih anti saraf atau vitamin B, itu lekas pulih kayak gitu. Nah, seperti halnya teman-teman tahu ya teman-teman, saya umpamakan mungkin manusia ya. Kalau misalkan sakit gulanya tinggi, sering makan manis-manisan, mungkin itu kambuh. Sama halnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sakit telo, saya sarankan dalam video saya kemarin haruslah makan yang lembek-lembek, seperti jangkrik boleh yang paling kecil, atau jangkrik yang baru nelunjungi putih itu, seperti itu. Itulah yang saya terapkan bertahun-tahun ini ketika menghadapi burung sakit. Alhamdulillah sembuh. Yang pertama itu. Yang kedua, ini tentang makanan ya, seperti kroto termasuk EF atau extra food yang memiliki tekstur lembut. Jadi kalau dicerna itu gampang teman-teman. Jadi dimana burung sakit rata-rata pencernaannya itu memang terganggu kayak gitu. Itu alasan saya kenapa saya anjurkan menggunakan EF yang lembut. Mungkin cacing, mungkin ulet ulet bambu kayak gitu. Intinya yang lembut-lembut itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita obati, walaupun obatnya manjur, tapi burungnya nggak nyirik makanan, tidak menghindari makanan yang menyebabkan burung itu sakit, itu ya menurut saya kurang bagus, atau bahkan usaha kita mengobati percuma kayak gitu teman-teman. Makanya untuk pengobatan burung itu juga harus teman-teman, dirawat makanannya sesuai dengan larangannya kayak gitu. Jadi hubungannya erat sekali kayak gitu. Kalau udah seperti itu, maksudnya seperti itu, kalau misalkan sakit telo kita kasih anti saraf dan makanannya kita jaga, itu nanti juga cepat sembuh kayak gitu. Setelah makanan itu perawatannya juga kayak gitu. Setelah telo teman-teman nanti umbar kayak gitu biar kuat lagi, nggak bisa. Jadi posisinya telo itu kemarin ada juga di konsultasi nih teman-teman. Ini bahas acak ya, bahas penyakit-penyakit kayak gitu. Keterkaitannya dengan makanan sama perawatan. Jadi setelah telo biasanya burung kelihatan agak bingung, agak lembut. Karena apa? Itu proses penyembuhan kayak gitu. Jadi ada sih burung sebelumnya gacor, terus semi
setelah kena telo burungnya agak sedikit jinak kayak gitu, agak linglung. Ada teman-teman yang langsung umbar, itu bahaya sekali. Jadi ketika dia nanti stres, itu bisa terjadi lagi gelibak atau kambuh lagi kayak gitu. Ada lagi yang pernah telo ya teman-teman, sedangkan nggak pernah telo aja kita masukin kandang ternak, kadang-kadang karena dia stres kayak gitu bisa telo. Apalagi yang pernah telo, jadi telo di kandang dikeluarin, setelah 2 hari sembuh dimasukin lagi, itu bahaya sekali. Jadi kita sembuhkan minimal 1 minggu, kalau benar-benar sembuh baru kita masukin lagi. Benar-benar sembuh itu bagaimana? Ya ciri-cirinya itu tadi teman-teman, kembali seperti posisi awal dan kita beri jangka waktu, jangan langsung kita kembalikan kayak gitu teman-teman. Walaupun burung tersebut posisinya ngeram, itu bahaya sekali. Itu tadi tentang hubungannya makanan dengan penyakit telo kayak gitu. Nah, ada lagi yang sering mengganggu itu penyakit senot atau teman-teman seperti awal saya jelaskan kronologinya. Suatu misal murai batu sakit senot, itu perawatannya jangan dibanyakin jemur, jangan dikasih makan jangkrik kebanyakan juga nggak boleh kayak gitu. Nah, penanganannya bagaimana kayak gitu ya. Jadi tentang hubungan makanan ini harus dilarang kayak gitu. Nah, suatu misal kita bahas dulu, kita perbandingkan dengan sakit senot dengan sakit saraf tadi teman-teman, atau telo ya, seperti itu. Nah, hubungan dengan makanan apa? Jadi kalau misalkan teman-teman ya sakit senot, awal mulanya itu flu, pilek, kebanyakan itu. Jadi 80% itu. Setelah flu, pilek, hidungnya tersumbat, cairannya itu tidak bisa melewati mata, tidak bisa melewati hidung, akhirnya melewati mata, akhirnya mata ngerembes berair, akhirnya bengkak kayak gitu. Bahkan sampai ada yang nggak sembuh-sembuh itu buta. Nah, ketika kondisi flu teman-teman, flu dan tersumbat akhirnya senot kayak gitu ya. Dalam proses itu burung itu napasnya kurang enak, jadi makanya dia kelihatan kadang-kadang hidungnya butet, dia mangap-mangap kayak gitu. Nah, ketika itu dia juga saya rasa mengalami panas dalam ya, seperti halnya yang dialami orang sakit kayak gitu. Makanya perlakuannya untuk makanannya hampir sama dengan penyakit-penyakit lain. Jadi boleh dikasih jangkrik yang putih-putih aja atau baru nelungsungi kayak gitu teman-teman. Karena apa? Sifatnya jangkrik putih itu saya rasa lebih dingin daripada jangkrik yang panas kayak gitu, kayak tadi teman-teman. Karena pernah juga saya teliti, ketika saya kasih jangkrik putih 3, burungnya nggak terlalu birahi. Tetapi ketika saya kasih jangkrik yang teman-teman, yang keras, yang warnanya hitam itu saya kasih, itu lebih birahi. Berarti tekstur yang putih itu lebih dingin. Nah, kenapa nggak boleh dikasih makanan yang panas-panas, misalkan ulet Hongkong atau jangkrik yang belum melusungi tadi teman-teman. Nah, posisinya dia panas, ketika kita kasih panas itu cairannya akan tambah. Nah, itu pernah saya teliti juga, memang seperti itu. Jadi makanannya kasih kroto bagus, kasih cacing bagus, kasih pokoknya yang dingin-dingin aja kayak gitu teman-teman. Itu mempercepat sembuhnya murai batu yang senot tadi. Dan perawatannya itu harus ditaruh tempat yang ada sirkulasi udara, dan jangan dijemur dulu. Karena apa? Kalau dijemur kena panas, merembes lagi. Itu pasti teman-teman. Jadi kenapa saya anjurkan lebih baik ditaruh di tempat tenang, sirkulasi udara bagus dan dingin. Itu penyembuhannya lebih cepat, seperti di karantina itu tadi teman-teman. Jadi 2 contoh penyakit ini yang sering terjadi pada burung-burung kayak gitu. Jadi kemarin untuk yang kedua ini mungkin ini ada agak sedikit iklan ya, tapi saya rasa banyak 99% berhasil untuk menyembuhkan penyakit senot, flu pilek, serak kayak gitu teman-teman. Itu dengan obat resep racikan dari kita. Jadi mungkin agak sedikit iklan mungkin teman-teman. Setelah melihat video ini nanti kalau misalkan burung sakit ya coba di kontak admin ya, di deskripsi mungkin ada sedikit info.
ada unsur iklan ya di channel ini. Tapi memang itu benar-benar manjur sekali. Kalau nggak manjur langsung telepon aja kayak gitu. Jadi kemarin rata-rata 99% sembuh. Jadi ada 1% mungkin ada yang kurang sembuh, tapi penerapannya kurang pas. Ternyata saya teliti, yaitu tadi teman-teman, bulu kembang dan lain sebagainya. Itu ternyata udah dikasih obat, tapi perawatannya atau kasih makannya salah. Itu tingkat ketidakberhasilannya di situ. Tapi kalau udah menerapkan dengan benar, saya rasa hampir 100% tingkat kesembuhannya gitu. Oke, jadi ini tadi video tentang perawatan burung, hubungannya murai batu sakit dengan pola makan dan pola perawatan kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya bisa tulis di kolom komentar. Nantikan video lagi selanjutnya. Oke, salam dari Kepulauan Agung.